Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Nasib seseorang memang tidak ada yang pernah bisa menebak. Seperti roda yang berputar, begitupun dengan kehidupan. Terkadang berada di atas, namun ada kalanya merasakan di bawah. Seperti itu dengan garis kehidupan yang dijalani oleh 5 artis terkenal tanah air berikut ini. Mereka terlahir dari keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi, bahkan ada yang masuk dalam kriteria miskin. Masa pertumbuhan para artis ini juga dipenuhi dengan kerasnya perjuangan hidup. Inilah kelima artis tersebut. 1. Inul Daratista. Penyanyi dangdut Inul Daratista sudah lama dikenal memulai karirnya di industri musik tanah air yang benar-benar berawal dari titik nol. Terlahir dari keluarga yang miskin, orang tua Inul Daratista hanya seorang penjahit sederhana yang penghasilannya juga tidak menentu. Namun meski hidup di dalam keluarga miskin, Inul Daratista berhasil membuktikan bahwa dirinya bisa mengubah nasibnya dan mengangkat derajat keluarganya. Sejak masuk ke dunia hiburan sebagai pedangdut di tanah air, Inul Daratista kini bisa menghidupi keluarganya dan memiliki kekayaan yang luar biasa. Inul Daratista sempat menceritakan kisah hidupnya di masa lalu yang terbilang susah. Kala itu, kondisi keuangan keluarga Inul terbilang memprihatinkan. Ditambah lagi, orang tuanya mau tak mau harus berhutang agar keluarganya bisa makan. Ketika dulu aku miskin, tidak punya apa-apa. Bapak cuma penjahit kampung yang penghasilannya tidak seberapa. Cukup buat makan sehari, itu pun kalau ada yang jahitin baju. Kalau tidak, terpaksa aku dan emak ngutang di toko beras, ungkap Inul Daratista. Bisa makan seadanya saja, Inul dan keluarganya sudah sangat bersyukur. Itu pun harus dibagi-bagi dengan anggota keluarga lainnya. Biasa hidup prihatin, makan juga metik daun kelor di kebun orang, dengan tempe kukus sepotong, terkadang makan telur dadar yang cuma 2 butir digoreng lebar sekali dibagi 7 orang. Aku, ibu, bapak, dan adik-adik. Lanjutnya, meskipun hidup dalam kemiskinan, tapi Inul Daratista mengaku tak malu dengan kondisi keluarganya saat itu. Ia pun bertekad untuk bisa mengubah nasibnya dan keluarganya menjadi lebih baik. Hingga akhirnya tekad yang kuat dari pemilik goyang ngebor itu membawanya kepada kesuksesan. Inul Daratista kini menjadi salah satu penyanyi dangdut yang populer dan kaya raya. Bahagialah kamu yang hidup dari orok sudah jadi anak orang kaya. Semua tercukupi, beda dengan orang yang tidak punya, cuma bisa membayangkan saja. Emak jadi tukang cuci. Jualan kacang tanganku sampai luka karena tiap hari ngupasin kacang yang sudah dituangin air panas. Jualan nasi bungkus, jualan di pinggir jalan raya setelah pulang sekolah, semua sudah aku jalani. Lanjut Inul lagi. Kini setelah semua yang diimpikannya sudah diraih, menurut Inul Daratista, ia tak mau menjadi orang yang serakah. Meskipun dirinya sudah terbilang mampu membeli apa saja yang diinginkan, namun ia tetap menimbang-nimbang apakah ia ingin beli barang tersebut yang memang benar-benar diperlukan atau hanya rasa kepingin saja. Semua yang aku punya harus ada kegunaannya, bukan buat pamer-pamer. Aku tidak pintar bergaul, hidupku hanya kerja, hasilnya aku nikmati buat bocahku yang cuma satu-satunya. Tapi ketika aku punya, hal pertama yang ingin kulakukan adalah membuat makmur emak bapakku, keluargaku, kerabatku. Ketika sekelilingku sudah bisa merasakan hasil kristalisasi keringatku, baru aku tenang, ujarnya. Inul Daratista juga mengatakan bahwa ia lebih merasa senang apabila hidupnya telah bermanfaat bagi orang lain. Selain itu, Inul juga menyampaikan pesannya kepada siapapun agar selalu bersyukur dan tidak sombong meski hidup sudah kaya raya dan berlimpah harta. 2. Ruben Onsu. Ruben Onsu juga termasuk salah satu artis yang pernah merasakan bagaimana jadi orang susah atau miskin sebelum meraih kesuksesan seperti sekarang. Ruben Onsu yang kini hidup dengan segala ketenarannya dan memiliki gurita bisnis di mana-mana, ternyata sudah melewati banyak proses kerja keras dan jerih payah untuk bisa hidup seperti sekarang. Saat dirinya berada dalam kondisi kesusahan, Ruben Onsu menuturkan bahwa ia pernah memakan mie instan 1 bungkus dibagi untuk 5 orang.
Menurut Ruben Onsu, saat itu sang adik Jordi Onsu belum terlahir ke dunia, hingga ia merasakan pengalaman tersebut dengan anggota keluarga lainnya saja. Dulu gue makan mie instan 1 mangkok, kuahnya dibanyakin buat satu keluarga, 5 orang. Jordi belum ada, sampai nggak ada rasa, yang penting hangat, ungkap Ruben Onsu. Dengan masa lalunya yang pernah hidup susah, Ruben Onsu mengisahkan bagaimana ia menjadi trauma, yakni sulit untuk makan di depan orang lain. Gue punya trauma, misalnya ada orang makan di depan gue, ada gue di sebelahnya, bisa dia nggak nawarin dan nggak ngasih, dan itu sering terjadi. Makanya gue nggak mau bawa makanan ke lokasi syuting yang gue makan, kalau nggak gue bawa buat orang lain juga, jelas Ruben Onsu. Ruben Onsu lebih memilih untuk tidak makan di depan orang lain karena ia tak mau orang lain merasakan apa yang pernah dulu ia alami. Jadi lebih baik orang jangan lihat. Itu traumatik yang sampai saat ini belum bisa gue hilangin. Gue nggak bisa lihat orang lapar. Gue nggak mau itu terjadi, setidaknya di lingkungan gue. Gue takutnya ada orang yang melihat. Dalam hati orang kan kita nggak tahu ya. Ih enak banget, kan ada yang ngerasa pengen. Makanya gue nggak berani kalau makan di umum, kalau nggak bawa banyak, pungkas Ruben Onsu. Tiga, Sule. Perjuangan untuk meraih kesuksesan memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Hal itu pernah dialami oleh komedian Entis Sutisna alias Sule. Kegigihan usaha dan kerja keras ayah kandung Rizky Febian ini berbuah manis hingga membawanya kepada kesuksesan dan hidupnya berubah jadi kaya raya. Sule pun sempat mengenang pengalaman di masa lalunya berjualan jagung rebus demi menyambung hidup. Sule mengaku sejak kecil dirinya memang sudah diajarkan untuk mandiri dan belajar mencari uang sendiri. Mantan suami Natalie Holzer ini pernah berjualan jagung rebus saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Dari hasil keringatnya berjualan jagung rebus keliling, Sule mendapat upah hanya sebesar Rp100. Keliling jualan jagung bakar, dalam satu baskom saya tuh mendapatkan 100 perak, kenang Sule. Diakui juga oleh Sule, ayahnya sendiri yang menyuruhnya untuk berjualan jagung keliling. Juragannya ya bapak saya, hebat kan bapak saya, anak sendiri dipekerjakan, ujar Sule sambil tersenyum. Ayah Sule memang mengajarkan dan membiasakan anak-anaknya untuk bisa hidup mandiri, sehingga mampu menghasilkan uang jajan sendiri. Abah itu ngajarinnya seperti itu, kalau kamu mau uang, kerja. Gimana kerjanya? Tenang, saya carikan usaha. Ada jadi tukang kebun, ada jagung, dibeli jagungnya, direbus, jual, dapat untung, bisa jajan, jelas Sule lagi. Ada pengalaman kocak yang pernah dialami oleh Sule saat berjualan jagung keliling. Sule sempat hampir ditangkap polisi. Pasalnya saat itu ia malah berjualan jagung rebus di tempat sabung ayam. Pernah dagang jagung waktu itu di tempat sabung ayam, sampai digerebek sama polisi. Saya lari, cuma baskom sama jagung nggak tahu kemana, tenang Sule sambil tertawa. Kini Sule telah menjelma menjadi sosok yang sukses dan kaya raya. Bahkan kekayaan Sule disebut-sebut mengalahkan Syahrini dan Sultan Andara alias Raffi Ahmad. Sule ditaksir memiliki kekayaan sebesar 29 miliar rupiah. Sule diketahui sudah memiliki sebuah rumah mewah yang terletak di Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Rumah mewah tersebut menjadi tempat tinggal Sule bersama anak-anaknya. Rumah yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas mewah seperti kolam renang, studio, hingga gym tersebut kabarnya ditaksir seharga 15 miliar rupiah. Selain itu, ada juga sekitar 6 mobil mewah yang terparkir di garasi rumah mewah Sule. 4. Natasha Wilona. Artis cantik Natasha Wilona juga sempat bercerita soal masa lalunya yang pernah hidup susah, tinggal di rumah kayu di Banjarmasin. Rumah tersebut bahkan sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Natasha Wilona pun membenarkan kalau rumah tersebut memang rumah yang pernah ditinggalinya bersama sang ibu saat dirinya masih kecil. Memang aku dari umur 5 tahun apa 6 tahun, waktu itu aku tinggalnya di rumah kayu gitu di daerah Banjarmasin, yang kebetulan dimana keluarga aku kan enggak dari orang berkecukupan. Dan orang tua juga berpisah, jadi mungkin membuat keadaan semakin buruk dan sulit, ungkap Natasha Wilona. Kala itu, pemeran Reva di sinetron Anak Jalanan ini menyebut tidak punya kendaraan hingga buku dan seragam sekolah. Saking hidupnya begitu susah,
Natasha Wilona hanya bisa makan pecel lele. Untuk bisa menikmati lezatnya pizza, ia dan keluarga harus menunggu hingga setahun. Terus ya makan pizza tuh mungkin setahun sekali ya. Kalau enggak banter-banter makan pecel lele, ungkapnya lagi. Meski begitu, Natasha Wilona tidak merasa malu mengakui kehidupannya dulu yang memang pernah susah. Dulu dirinya hidup miskin semasa tinggal bersama sang ibu di Banjarmasin, Kalimantan. Kala itu bersama ibunya, ia tinggal di rumah yang sangat sederhana. Rumah kayu yang bawahnya kayu, terus lantainya bolong-bolong, jadi banyak tikus bisa lewat. Tidur di kasur tapi kasurnya nggak ada kakinya, cuma kasur doang pakai kelambu sama mama, aku, kakakku. Kenang Natasha Wilona. Natasha Wilona mengaku bisa melewati masa kelam itu berkat ibunya yang tegar dan pantang mengeluh. Saat dirinya melihat video rumah kayunya yang viral tersebut, Natasha Wilona pun tersadar kalau masa lalunya separah itu. Namun Natasha Wilona bersyukur karena kini sudah berhasil melewati titik terendah dalam hidupnya. 5. Denny Sumargo. Kini dikenal sebagai salah satu YouTuber sukses di Indonesia. Aktor yang juga seorang atlet basket, Denny Sumargo, juga bukan terlahir dari keluarga yang berkelimpahan harta. Ibunda Denny Sumargo dulunya bekerja sebagai asisten rumah tangga, dan semasa kecilnya ia sering dititipkan kepada keluarga orang lain. Denny Sumargo juga pernah menceritakan dirinya pernah mengais makanan dari tempat sampah dan menjadi kernet angkot, saking susahnya hidup kala itu. Tapi meski demikian, dengan kemampuannya di bidang olahraga, Denny Sumargo pun berhasil terjun menjadi atlet basket profesional. Setelah itu, Denny Sumargo terjun ke dunia akting dan sudah membintangi banyak film layar lebar yang berhasil menarik perhatian. Salah satunya berjudul 5 cm. Kini, Denny Sumargo dikenal sebagai salah satu public figure yang cukup berpengaruh di negeri ini.